warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hasana an natakhalaqa bi sifatil amanah wa nahana an su'il khuluqi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Shadaqallahu wa sadaqa Rasulullah. Hadirin jamaah sekalian, pada saat kita sesepuh dan tokoh masyarakat, kita semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, insyaallah selalu dalam berkah lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah sampai saat ini masih memberikan kita nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa bermuajah kembali, bertatap muka, bermudzakarah. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini Allah catat sebagai amal ibadah. Salawat beriringan salam kita sanjungkan ke haribaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil qiyamah nanti kita semua termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mengawali bacaan kita pada malam hari ini, mari kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, atau siapa saja orang yang pernah mengajarkan ilmunya kepada kita. Jika mereka masih ada, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah jaga kesehatannya, Allah mudahkan urusan-urusannya. Jika mereka telah meninggal dunia, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah. Juga kita niatkan untuk diri kita semua dan keluarga kita di rumah. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepadanya, Allah tetapkan iman dan Islam dalam diri kita, sehingga pada akhirnya nanti kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala ma nawaina wa nawa bi salafus salih ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul musli at-tasbihatu was-siwaku wal-wudu wa-quranu wa ta'ahhurul ma'asi wa takbirut ta'ali wa tajwid wa takbir alladhi yahrumu bil janabati at-tawafu was-salatu wa masjid hafi wa hamduhu wa qira'atul qur'ani wal wudu fil masjid. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, sunanul ghusli, sunnah dalam mandi wajib atau mandi junub. Yang pertama, at-tasmiyatu, membaca bismillah, ya, mengucapkan bismillah. Jadi seringkali dalam agama kita itu kalimat-kalimat kalau kita bilang pakai singkatan gitu. Ya, la ilaha illallah sebutannya tahlil gitu ya. La haula wala quwata illa billah, hauqalah. A'udzubillah, ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim, at-tasmiyah.
Jadi sunnah yang pertama ini baca bismillah dulu, wasiwaku, dan juga bersiwak atau gosok gigi, menggosok gigi kita. Wal wudu'u, lalu disunahkan juga berwudu qablahu. Nah, ketiga amalan ini dilakukannya sebelum qablahu, sebelum kita mulai guyur badan kita. Sebelum guyur badan kita. Jadi baca bismillah, bersiwak, terus berwudu. Nah, di sini kok wudu dulu? Kan kita mau mandi wajib. Kok kita wudu dulu gitu. Nah, ini hanya sunnah, sekedar sunnah. Seandainya enggak wudu, enggak apa-apa. Kita mau sholat subuh, ya. Nih mau sholat subuh hadirin jamaah sekalian. Cuman malam habis main sama istri gitu ya. Paginya mau sholat subuh, kan kudu mandi dulu kita. Nah, ketika mau mandi, ini sebetulnya cukup dengan kita mandi wajib, ya. Cukup dengan kita mandi wajib, sebelumnya kita wudu terus mandi wajib, nanti nggak usah wudu lagi, langsung sholat boleh, nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Jadi habis wudu, mandi wajib, langsung sholat, nggak usah wudu lagi, nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Karena begini hadirin jamaah sekalian. Ketika kita berwudu, ya, ini wudu ini kan menghilangkan hadas kecil. Sedangkan mandi wajib menghilangkan hadas besar. Maka ketika kita mandi wajib, hadas besar kita hilang, otomatis hadas kecil pun hilang. Gitu. Jadi hadas besar hilang, hadas kecil hilang. Tapi biasanya kalau mandinya mandi wajib, mohon maaf, masa iya kita kagak pegang kemaluan kita gitu. Kita nggak bersihkan. Ya. Pasti kita bersihkan tuh, karena nanti ada sunnah yang lainnya gitu, yang mengharuskan kita megang kemaluan. Nah, ketika kita pegang kemaluan, maka batal. Apa yang batal? Wudunya. Ya, maka kita kembali punya hadas kecil. Nah, karena kita megang kemaluan kita lagi mandi, maka wudu lagi. Gitu. Tapi kalau seandainya nggak sambil megang, nggak apa-apa. Yang penting rata airnya. Gitu. Emang kurang mantep, ya. Cuman diguyur doang begitu, kurang mantep. Karena hadirin jamaah sekalian, kalau kita balik bacanya atas furudul ghusli, fardunya dalam mandi wajib, ini salah satunya ada ta'mimul badani jami'ihi basyaran wa sya'ran bil ma'i. Itu atas yang sunanul ghusli. Ada keterangan wasani ta'mimul badani jami'ihi basyaran wa sya'ran bil ma'i. Ya, fardu yang kedua dari mandi wajib yaitu meratakan badan kita seluruhnya basyaran wa sya'ran, baik kulit ataupun rambut, bil ma'i, dengan menggunakan air. Maksudnya apa? Yang penting semua anggota tubuh kita kena air. Ya, kalau misalnya kemaluan kita sudah kena air, ya cukup sebetulnya, sudah fardunya sudah terpenuhi. Ya. Tapi itu tadi kayaknya kurang afdol gitu. Ya, kurang afdol. Kurang mantep mandinya begitu. Jadi kalau misalnya berapa susahnya wudu sih ya, habis mandi wajib ya wudu aja lagi, berapa susahnya wudu. Dapat pahala sunnah juga kita. Jadi membaca bismillah, bersiwak, dan juga berwudu qablahu, sebelum melaksanakan mandi wajib itu. Nah, selanjutnya wa ta'ahudul ma'atifi. Apa ta'ahudul ma'atifi? Yaitu tangan kita ini meraba seluruh daripada anggota tubuh kita. Nah, ini sunnah. Kalau meratakan air ke seluruh badan, hukumnya wajib, fardu, rukun. Ya. Tapi kalau kita gitu-gituin tuh, ya, apa sih namanya ini? Kita gosok-gosok, bukan menggosok, hanya begini doang.
air kita gitu. Usap, kita husap ya. Itu hukumnya sunnah. Menjalankan tangan kita ke seluruh anggota badan kita, nah itu sunnah. Selanjutnya wa takhlilu sya'ri, dan menyelak-nyelak rambut kita. Ini yang rambutnya panjang ya, yang rambutnya panjang, kalau agak panjang jadi sela-sela gitu. Wadalku, apa dalku? Nah, dalku ini gosok. Jadi agak sedikit, supaya apa? Dakinya pada keluar. Gitu. Ya, supaya dakinya pada keluar, digosok-gosok. Nah ini sunnah hukumnya. Kalau cuman sekedar begini aja nih, gitu, itu sunnah. Ya. Itu sunnahnya ta'ahudul ma'atif. Tapi kalau kita bukan hanya kita giniin, tapi kita gosok gitu, agak keras sedikit, dapat 2 pahala sunnah. Pertama pahala ta'ahudul ma'atif, kedua pahala sunnah ad-dalku, gitu. Menggosok. Wa taslitsu, dan menigakalikan siraman daripada mandi wajib kita. Bagaimana kok 3 kali kalau wudu? Ketara 3 kali, tangan 3 kali, ya, kuping 3 kali. Tapi kalau mandi wajib bagaimana? 3 kalinya, apa 3 kali guyuran? Gitu. Maksudnya begini, di sini ada anggota badan kita yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Ada yang sebelah kanan, ada sebelah kiri. Ketika kita mandi pertama, kita guyur kepala kita, ya. Ini air guyuran yang pertama ini menyentuh kepala kita, ini ke sebelah kanan dulu. Sunnahnya begitu. Kanan, kiri 3 kali, kanan, kiri lagi, kanan, kiri sampai 3 kali. Gitu. Tapi ini hanya sunnah. Maka kemarin kalau misalnya kita mandinya nyebur ke kolam renang, bagaimana? Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Atau pakai shower, ya, pakai shower. Sekarang udah ada shower. Bagaimana mandinya pakai shower? Ya silakan, nggak apa-apa. Kalau shower kan kita nggak bisa hitungin 3 kalinya, emang ngocor aja begitu, ya, nggak bisa kita hitungin. Nah selanjutnya, alladzi yahrumu bil janabah, yang diharamkan, sesuatu yang diharamkan bil janabah, jika seseorang itu dalam keadaan junub, punya hadas besar. Yahrumu bil janabati, diharamkan bagi seseorang yang sedang dalam keadaan junub, at-tawafu, yaitu melaksanakan ibadah tawaf, ya nggak boleh. Wassalatu, jelas melaksanakan ibadah sholat. Wa masul mushafi, dan juga, nah ini ada kata masul mushafi. Masa ya musuh tuh menyentuh, gini, menyentuh aja jangan deh. Ya. Menyentuh mushaf, di sini kata-katanya mushaf, bukan kata-kata Al-Quran. Yang namanya mushaf, namanya maksudnya buku, gitu. Bentuknya buku. Al-Quran yang berbentuk buku, itu namanya mushaf. Jadi diharamkan menyentuh mushaf, bukan hanya menyentuh, wa hamluhu, dan membawanya. Bukan cuma menyentuh, membawa juga boleh, nggak boleh. Ya. Banyak orang-orang, ibu-ibu misalnya, saya nggak membawa, nggak langsung megang, tapi disempal gitu, pakai kerudungan, tetap nggak boleh, nggak boleh. Kalau misalnya kita begini, tuh Al-Qur'annya kita nggak megang langsung Al-Qur'an, itu hanya tidak menyentuh, tapi tetap megang, tapi tetap bawa gitu. Lain halnya kita membawa sesuatu di tas kita. Saya bawa tas. Nah, di tas ini ada buku-buku, tapi salah satunya ada Al-Quran. Niatan saya bukan membawa Quran, tapi membawa tas ini. Dalam keadaan janabah, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh emang niat mau membawa Quran. Ini ada Al-Quran, saya pegang, saya bawa gitu. Nah ini nggak boleh. Kalau misalnya saya masuk ini ke dalam tas, di dalam tas ini hanya ada Quran saja, misalnya ada Quran doang nih, satu-satunya ada Quran. Emang kita mau bawa Quran tapi masukin ke dalam tas biar gampang. Nah ini nggak boleh.
Tapi kalau misalnya di dalam tas ini ada berbagai macam buku, ya, tapi salah satunya ada Al-Quran, nah itu nggak apa-apa. Ya, karena tujuan kita bukan hanya membawa Quran, tapi membawa buku-buku yang lain. Atau misalnya ada anak kita mau sekolah pakai tas, ya. Di dalamnya ada Al-Quran. Kita dalam keadaan janabah, boleh nggak kita bawain tasnya? Boleh. Namanya bukan bawa Quran, tapi bawa tas. Ya, yang nggak boleh memang sengaja niat mau bawa Quran, itu yang nggak boleh. Menyentuhnya nggak boleh. Terus membawanya juga nggak boleh dalam keadaan janabah. Bukan hanya menyentuh, bukan hanya membawa, wa qiraatul Qur'ani. Bacanya juga nggak boleh. Ya, baca Al-Quran juga nggak boleh kalau dalam keadaan janabah, dalam keadaan junub, ya, nggak boleh baca Quran. Tapi kalau niatnya zikir boleh, walaupun itu ayat Al-Quran, tapi niatnya zikir boleh, nggak apa-apa. Ada kalimat misalnya subhanallah di Quran, kita baca subhanallah, subhanallah. Lagi dalam keadaan junub boleh nggak? Boleh. Tapi niatnya bukan baca Al-Quran, niatnya mau zikir. Wal mukthu fil masjidi, dan berdiam berlama-lama di dalam masjid. Nah, ini ada beberapa perdebatan hadirin jamaah sekalian. Bukan perdebatan, ada berbeda pendapat. Kenapa kok diharamkan ketika dalam keadaan janabah itu di dalam masjid, ya. Nah, sekarang yang dimaksud masjid itu apa? Ya, yang dimaksud masjid itu apa? Ini ada yang berpendapat yang dimaksud masjid itu semua yang ada di sekitaran masjid, termasuk halamannya, gerbangnya juga, gitu. Bukan hanya di ruangan ini saja. Ya. Nah, khusus wanita yang sedang haid, hadas besar, ya. Ini ada yang membolehkan berdiam di masjid, ada yang kagak. Dulu ketika zaman dulu karena belum ada yang namanya pembalut. Dikhawatirkan wanita yang sedang haid nanti darahnya akan berceceran, gitu. Nah, tapi sekarang udah ada pembalut, nggak bakalan berceceran. Nah, kalau kita ambil yang ya diharamkan, ya diharamkan. Kenapa? Karena begini hadirin jamaah sekalian, bukan masalah keluar darahnya, tapi tubuh si wanita tersebut itu dalam keadaan tidak suci, ya, dalam keadaan tidak suci, maka masuk masjid satu tempat yang suci, Al-Quran satu benda yang suci, maka diharamkan Quran. Kalau Quran dilarang megang, kalau masjid dilarang berdiam di dalam masjid, gitu. Ya, kita pakai yang itu aja, ya. Kalau misalnya ada yang membolehkan, ya kita jangan salahkan, gitu ya, kita jangan salahkan. Nah, sampai sini dulu, ada yang ditanyakan silakan. Kalau nggak ada kita lanjut ke masalah tayamum nih, yang minggu depan. Mengenai baca Al-Quran ya dalam keadaan tidak boleh, ya. Nah, gimana untuk mendengarkan tapi hati mengikuti hati, tidak membaca? Ya, hatinya mengikuti. Kita dengerin orang ngaji, terus kita ngikutin dalam hati. Yang namanya membaca itu pakai lisan. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, ketika sholat nanti ada rukun qauli. Ya, rukun qauli itu harus terucap. Rukun qauli itu rukun yang harus terucap. Ya, harus dibaca oleh mulut kita. Al-Fatihah. Maka kalau orang sholat, ketika baca surah Al-Fatihah, mulutnya enggak embik-embikan. Ya, itu enggak termasuk membaca tuh, enggak masuk rukun qaulinya. Jadi yang namanya membaca itu mulutnya embik-embikan. Kalau di dalam hati ini nggak termasuk membaca, gitu Ustaz, ya. Ya boleh-boleh aja kalau misalnya dalam hati. Tapi kalau sampai keluar dari mulut, nah itu udah keluar dari mulut membaca namanya itu. Ya, mengatakan gitu, itu nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar dalam hati itu nggak apa-apa. Gitu. Ada lagi silakan. Ya, Ustaz. Ini Pak Ustaz, ini musola kita ini kan kalau sore ada TPA di luar. Iya. Di halaman. Ya rata-rata anak kecil ya. Tapi yang antar itu kan ibu-ibu biasanya kan. Iya. Nah, kadang-kadang ibu-ibu yang mungkin ada yang bakalan atau apa,
boleh nggak kita berkerumun di musola? Orang tidak boleh masuk. Atau bagaimana bagus? Iya. Ya baiknya dikasih tahu yang sedang haid ya di luar aja nganternya gitu. Jangan mau masuk ngobrol di teras. Itu jangan. Iya, apalagi sampai masuk ke dalam sini, jangan. Ya. Lebih amannya begitu. Ya, amannya begitu ditanya. Ya. Ada lagi hadirin jamaah sekalian? Kalau nggak ada kita lanjutkan ke bab tayamum. Ya.